Entah mengapa saya selalu percaya ya, bahwa pada akhirnya manusia itu akan punah. Kepunahan selalu menjadi pembahasan yang menarik satu dekade ke belakang. Banyak orang yang percaya bahwa manusia akan punah pada tahun 2050 jika kita tidak melakukan perubahan untuk lingkungan. Lingkungan sekarang yang semakin rusak juga membawa dampak yang signifikan ya kehidupan kita sebagai manusia. Kenapa saya selalu percaya bahwa pada akhirnya manusia akan punah? Karena banyak perubahan yang terjadi tidak hanya soal lingkungan tapi juga merambah ke teknologi seperti robot dan AI. Kepunahan yang saya maksud di sini juga tentunya Homo sapiens, yaitu kita sendiri. Bayangkan jika di masa depan bahwa AI dan teknologi mulai merebak dan pada akhirnya manusia akan bersatu dengan AI dan teknologi yang nantinya bisa menggantikan tubuh biologis kita. Pada akhirnya memang kita sebagai Homo sapiens akan punah dan akan tergantikan oleh manusia lain yang memiliki kepintaran dan tubuh biologis yang berbeda dengan kita. Banyak orang akan berpikir kepunahan yang diakibatkan AI dan robot ini karena AI atau robot ini akan mengambil alih pekerjaan kita. Dan pada akhirnya manusia tidak akan punah lagi. Yaitu bisa menjadi salah satu asumsi akibat yang menarik. Namun ada hal yang jauh lebih menarik dari hanya sekedar kita digantikan, yaitu ketika kita akan bersatu dengan AI dan robot hingga akhirnya kita tidak bisa disebut Homo sapiens lagi. Bayangkan kita di masa depan bisa mengganti tubuh biologis kita dengan organ mekanik seperti robot dan kepintaran kita yang akan melebur dengan AI. Apakah kita masih bisa disebut dengan Homo sapiens? Bukankah ketika sebagian dari kita tidak biologis pada asalnya hingga bisa disebut dengan Homo sapiens lagi? Ada satu film ya yang menarik jika kita membahas soal AI. Judulnya itu Ex Machina. Ada dialog yang menarik ya dari Caleb sama Nathan. Caleb bertanya soal if dan ada jawaban Nathan yang menarik. I'm asking why you did it. Look, the arrival of strong artificial intelligence has been inevitable for decades. The variable was when, not if, so I don't see Ava as a decision, just an evolution. Bahwa robot itu merupakan bentuk evolusi dari manusia. Seperti pada akhirnya robot akan melihat kita manusia seperti kita melihat fosil dan kita kera pada akhirnya menuju kepunahan. Banyak orang berpikir kepunahan itu akan seperti di film fiksi, ketika manusia dibunuh oleh robot seperti dalam Terminator. Tapi ya namanya juga film, tentu tidak masuk akal. Terlalu klise jika robot ingin mengambil alih bumi. Kepunahan ini akan lebih mirip dengan proses evolusi dari manusia, yaitu kita Homo sapiens. Ketika kita menjadi salah satunya manusia yang tersisa hidup di bumi dengan menyingkirkan manusia yang lain. Nantinya akan lebih ke seleksi alam tentunya. Manusia yang lebih unggul dari level kecerdasan dan tubuh yang lebih baik akan lebih unggul dari kita manusia sekarang. Dan ketika kita Homo sapiens tidak bisa unggul dari mereka, maka di saat itulah bahwa Homo sapiens akan punah dan berevolusi menjadi Homo Deus. Sebagian orang akan khawatir dan ada yang percaya dan bersikukuh bahwa manusia akan unggul karena kita punya empati, kreativitas dan bla 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 dan bla bla bla. Itu respon yang normal ya, karena nggak ada makhluk hidup yang akan berdiam diri ketika kaumnya itu terancam. Tapi nggak ada yang bisa menghentikan proses evolusi itu. Dan sudah terlambat juga jika kita baru menyadari. Sulit menilai ini akan menjadi hal yang buruk atau baik, yang menjadi dua jawaban saja. Saya pun juga akan kesulitan ya jika tanya ini hal yang baik atau buruk. Cuma ada pandangan yang menarik. Kepunahan itu sesuatu yang normal ya dari siklus kehidupan. Kenapa kita harus khawatir akan kepunahan? Toh kita pada akhirnya juga akan mati. Kepunahan itu tidak sama dengan kehancuran. Kepunahan itu selalu berhubungan dengan kematian. Tapi apakah memang kematian menjadi hal yang buruk? Bumi sudah mengalami kepunahan itu berulang kali. Setiap kepunahan selalu memunculkan makhluk hidup yang lain. Kita malah berpikir bahwa kepunahan ini menjadi awal kehidupan yang baru. Kita selalu berusaha membatalkan kepunahan. Karena ya nggak ada makhluk hidup di dunia yang kita terancam akan diam aja. Tapi begini,
kita coba berpikir secara terbalik. Kepunahan itu selalu memunculkan kehidupan yang baru. Karena disitulah letak kita dalam siklus hidup. Jika pada akhirnya kita digantikan oleh makhluk yang lebih unggul, ya kenapa enggak? Kenapa kita harus takut akan kepunahan? Kepunahan selalu menjadi perwujudan awal yang baik. Seandainya dinosaurus tidak punah, juga nggak bakal ada manusia sekarang. Kepunahan selalu jadi hal yang normal, karena begitulah hidup. Kita selalu menjadi bagian dari kehidupan, bukan menjadi pusat kehidupan. Kepunahan akan selalu menjadi awal kehidupan. Semua hal perlu pengorbanan untuk membentuk kehidupan yang baru yang lebih unggul. Daripada kita selalu khawatir tentang kepunahan ini, kenapa kita sekarang nggak berusaha apa yang kita bisa, agar kita bisa membuat bumi lebih baik sehingga kita bisa tinggali, hingga pada akhirnya Homo sapiens akan punah.